Shalom teman-teman semuanya yang ada di rumah. Ya, selamat datang di live stream kebaktian pemuda pada hari ini. Sebelum kita semua memulai kebaktian kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Terima kasih ya Bapa kalau kami semua boleh mengikuti ibadah pada hari ini ya Bapak. Bapak kiranya memberkati setiap kami yang mengikuti live stream ini kiranya memberkati ya Bapak, supaya kami semua boleh mengikuti dengan baik ya Bapak. Kami semua boleh memuji muliakan nama-Mu ya Bapak. Terlebih lagi kami semua boleh mendapatkan berkat firman-Mu pada hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak untuk berkat-Mu. Di dalam nama-Mu kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, untuk mempersiapkan kita semua pada hari ini untuk mengikuti kebaktian kita, mari kita pujikan Jadikan Aku Indah. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Teman-teman, kita mau percaya kalau pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mau kita pujikan sekali. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ajarku berharap hanya kepadamu,
setia kepadamu Tuhan, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ya, ketika saya coba renungkan tema hari ini, kenapa harus kamu? Saya langsung teringat nih, waktu kemarin tahun lalu deh kalau nggak salah, tahun lalu retret Resyut, sempat saya dapat tugas untuk mencari renungan untuk bahan renungan pagi gitu. Nah, ya saya cari-cari, singkat cerita pokoknya saya dapat suatu tema yang cukup menarik karena ini jarang dibahas. Mungkin teman-teman sebagian sudah pernah tahu. Ini tentang GPS. Nah, teman-teman tahu GPS itu kan tujuannya atau gunanya itu untuk mengarahkan kita, memberikan arahan kepada kita untuk menuju ke suatu tempat atau suatu tujuan. Nah, ketika kita pakai GPS itu, kadang mungkin kita terus pernah ambil salah jalan lah ya. Ya, istilahnya pokoknya disuruh belok kanan, mungkin kita belok kiri malah. Nah, tapi bagusnya dari GPS adalah ketika kita coba ambil jalan yang salah atau kita ambil jalan yang salah, GPS tersebut langsung memberikan arahan yang baru, atau biasanya ada tulisannya atau ada suaranya recalculating route. Jadi dia pasti akan memberikan arahan baru tergantung di mana posisi kita. Nah, kemanapun kita pergi sebenarnya kita akan tetap diarahkan ke tujuan tersebut. Maupun kita jauh, mungkin melenceng jauh, kita tetap akan diarahkan ke tempat itu. Nah, sebenarnya ini sama dengan hidup kita. Kita hidup mungkin pernah jatuh, pernah mengalami yang namanya jauh dari Tuhan lah. Terus istilahnya kita udah nggak pakai Tuhan-Tuhanan, udah harus jalan aja hidup. Tapi ya suatu saat mungkin Tuhan tetap mau kita kembali kepadanya. Nggak tahu gimana caranya, mungkin lewat masalah kita, mungkin lewat acara atau apapun itu. Pokoknya Tuhan tetap mau kita di dalam jalannya. Jadi mau kita jauh sama Tuhan sejauh apapun, kita menjauhkan diri. Kalau Tuhan mau kita kembali kepadanya, ya kita bakal kembali kepadanya. Nah, di hari ini mungkin kalau kita merasa kita banyak masalah, kita lagi jauh, merasa jauh sama Tuhan, ya kita mau renungkan ini. Karena di hari ini kita mau belajar nih, kenapa harus kita, kenapa harus kamu, kenapa harus kita yang mengalami yang namanya masalah, yang namanya jauh dari Tuhan ini. Kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa, kita mau minta ampun sama Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Bapa, ini kami dengan segala hormat ya Bapa, kami mau meminta ampun kalau kami telah begitu banyak salah, kami begitu banyak dosa ya Bapa, kami telah jauh daripadamu. Kami berusaha untuk menjauhkan diri dari hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau mengampuni kami ya Bapa, Engkau mengampuni segala dosa kami ya Bapa. Dan kami tahu Engkau pasti mengampuni kami ya Bapa. Bapa, ajar kami untuk
tetap berpegang teguh kepadamu. Seberat apapun masalah kami ya Bapa, jadikan kami mempunyai hati seperti hamba ya Bapa, yang selalu patuh padamu di segala kondisi ya Bapa. Meskipun itu sulit, meskipun itu tidak mudah Bapa, kami percaya kami bisa melewatinya denganmu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu pada hari ini ya Bapa. Engkau telah memberikan kami kesempatan satu kali lagi ya Bapa untuk meminta ampun kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau pujikan hati hamba. Bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Sampai ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, yang ku sembahkan kepadamu, Yesusku. Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu.
Tuhan yang melihat rupa, bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, biar persembahkan kepadamu. Yesusku, mari kita bangkit berdiri. Kita mau terima berita anugerah dari Tuhan hari ini yang terambil dari Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia lebih lagi, kita mau pujikan tinggi namamu dipuji. Besar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati Raja keagungan. Pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku
kemuliaan sorak dengan segenap hati Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak dengan segenap hati Raja keagungan. Raja keagungan, Raja keagungan. Saudara bagi Tuhan, kita mau puji Tuhan lebih lagi. Kita mau puji lagu kedua, yaitu Ku Diberi Kuasa. Diberi kuasa dan Raja mulia, di bawah kakiku, pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa, diberi kuasa Raja mulia, musuh di bawah kakiku, pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Saat kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa, kami merasakan Roh Tuhan
hadir dalam ibadah kami. Karena itulah saat ini kami rindu mendengar suara sabda Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami, membantu kami untuk berkonsentrasi, menolong kami untuk benar-benar membuka diri untuk disapa oleh Sang Sabda. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua telah siap di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat siang saudara-saudara, teman-teman semuanya. Kita bersyukur kalau pada siang hari ini kita boleh kembali berbakti walaupun kita tidak berjumpa fisik, tapi kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Teman-teman bisa ikuti dari rumah masing-masing. Hari ini akan ada 2 bacaan yang kita perhatikan. Yang pertama Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan 7. Saya akan bacakan. Lalu bagian kedua 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19 nanti akan kita baca bersama. Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan 7. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Kita perhatikan 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Dari rumah masing-masing kita baca bersama ya. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa mau mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mungkin teman-teman pernah mendengar kisah atau membaca kisah tentang koin penyok.
cerita lama yang sangat terkenal. Satu kali seorang laki-laki berjalan tidak tentu arahnya dalam keputusasaan karena sedang mengalami kesulitan keuangan. Ekonominya murat-murit. Dan di sebuah jalan yang sepi, dia melihat ada sebuah koin yang penyok. Dia lihat, cuma koin yang penyok. Dia mau melewati. Tapi dia merasa ada baiknya diambil. Diambillah koin itu, dan sambil jalan dia menimang-nimang koin itu. Kemudian dia berpikir, diapain ya enaknya koin ini. Dia mau buang, tapi dia pikir-pikir lagi, siapa tahu ini berguna. Kelihatannya memang dia tidak berharga. Koin itu sudah penyok dan itu koin barang kuno mungkin tidak laku kalau dijual. Tapi karena si laki-laki ini butuh uang, maka kemudian dia bawa ke tukang kolektor barang kuno. Apa yang terjadi? Ternyata koin penyok itu masih ada harganya. Dibelilah oleh si kolektor barang kuno itu, si koin itu dengan harga 500.000. Lumayan. Betapa senangnya si laki-laki itu karena dia butuh uang. Lalu dengan sukacita dia bawa uang itu dan dia melihat ada penjual kayu-kayu yang menarik karena dia membuat rak untuk istrinya. Dan teman-teman ketika dia belikan semua, harga 500.000 itu, kayu itu dipanggulnya. Dan ketika dia memanggul kayu itu, ada orang yang melihatnya. Dia melewati sebuah toko mebel. Dan si pemilik mebel itu tampaknya tertarik untuk membeli kayu itu. Dia katakan, "Pak, boleh enggak saya beli kayumu? Aku perlu kayu ini. Boleh enggak aku beli kayu ini dengan harga 2 juta?" Saudara-saudara, pastilah si laki-laki pemilik kayu itu senang. Diberikan 4 kali lipat dari 500.000, harga yang menarik. Dan dia kemudian membawa uang 2 juta. Bayangkan, hanya koin penyok yang tidak ada harganya sebenarnya. Tapi ternyata menghasilkan uang 2 juta. Dia senang sekali dan kemudian saudara dia jalan lagi dan dia belikan harga 2 juta itu lemari. Karena dia pikir daripada beli kayu lagi lalu buat rak masih repot. Ada lemari yang sudah jadi harga 2 juta dia beli. Lalu dia meminjam gerobak. Dia tarik lemari itu dan melewati sebuah perumahan. Ada seorang ibu yang melihat. Dia pikir ini si bapak ini jual lemari. Dipanggilnya si bapak itu, "Pak, kemari. Saya mau beli lemari itu. Bolehkah saya beli dengan harga 10 juta?" Saudara, si bapak ini terdiam. Dia bingung. Kenapa dibeli 10 juta? Ini benar-benar atau mau ngerjain? Dan kemudian dengan terdiam dia tidak menjawab apa-apa. Namun apa yang terjadi, si ibu yang menawar lemari itu dengan harga 10 juta mengira si bapak ini tidak mau beri karena kurang. Maka kemudian oke deh, tak tambahi. Saya tambahi, sekarang saya beli dengan harga 15 juta. Kalau teman-teman semua menjadi si pria itu, dikasih apa enggak? Saya yakin pasti dikasih. Diberikanlah lemari itu. Dan dia pulang membawa uang 15 juta. Dari koin penyok yang dia pikir tidak ada harganya. Ternyata berharga banget. 15 juta dia kantongi. Saya sebenarnya cerita ini masih berlanjut. Tapi saya potong sampai di sini saja. Saya mau mengatakan, kadang-kadang kisah yang seperti ini juga kita alami. Kisah ini menggambarkan kehidupan kita.
Kadang-kadang kita bisa salah menilai sesuatu, seseorang, tidak ada harganya. Dan kadang-kadang kita juga salah menilai diri kita sendiri. Ada orang yang bilang, seorang pemuda mengatakan, aku ini tidak bisa apa-apa. Aku tidak bisa bermain musik, aku tidak bisa ikut pelayanan karena aku ini tidak bisa apa-apa. Dia begitu underestimate terhadap dirinya. Aku bukan orang yang pintar, aku tidak punya bakat apa yang bisa aku pakai untuk melayani Tuhan. Benarkah itu? Ada seorang pemudi yang mengatakan ketika dia diajak untuk ke gereja, diajak untuk aktif dalam pelayanan, dia mengatakan, jangan saya ini hanya seorang gadis yang kotor. Saya punya banyak dosa, kalian tidak tahu. Saya punya banyak kesalahan. Dia merasa hidupnya tidak berarti. Teman-teman, apakah teman-teman juga pernah merasakan hal yang sama? Mungkin ada di antara kita yang merasa, aku ini masih suka berkata-kata kotor, aku masih suka berselancar di situs-situs porno, aku masih suka berbohong, di perkuliahan aku masih suka menyontek, dalam pekerjaan aku masih suka tidak jujur, aku tidak berarti. Jadi kalau diminta untuk melayani, jangan saya, karena aku tidak berharga. Teman-teman semua, statement-statement itu menggambarkan betapa ternyata ada orang yang merasa dirinya tidak berharga. Benarkah ada orang yang tidak berharga? Benarkah ada ciptaan Tuhan yang tidak berharga? Firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita, perhatikan bahwa engkau lebih berharga dari yang kau tahu. Engkau berharga di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 4a mengatakan, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saya mau katakan bahwa ketika umat Tuhan diciptakan, dibentuk, bahkan kemudian dia dikenal Tuhan. Dia saya mengatakan, aku memanggil engkau dengan namamu. Itu kata Tuhan. Bayangkan, kita ini ciptaan Tuhan, dibentuk, dikenali kita. Berarti Tuhan itu begitu dekat dengan kita dan begitu memperhatikan kita. Dia mengasihi kita. Dia menyertai kita. Tidak dibiarkan kita menghadapi bahaya. Menyeberang dengan bahaya sungai. Melewati api dengan bahaya api yang bisa membakar, menghanguskan. Tuhan mengatakan Tuhan menjaga kita. Tuhan menyelamatkan kita. Bahkan hal penting juga yang mau dikatakan Yesaya bagi umat Tuhan pada waktu itu. Bahwa engkau ditebus oleh Tuhan. Ketika mereka menjadi tawanan bangsa-bangsa lain. Tuhan tidak tinggal diam. Gambarannya mereka ditebus. Mereka dimenangkan oleh Tuhan. Mengapa begitu? Karena umat Tuhan begitu berharga di mata Tuhan. Saudara, dalam perjanjian baru, 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 yang kita baca tadi. Dengan jelas dikatakan bahwa kita ditebus karena kita milik Tuhan. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana. Kita ditebus bukan dengan emas dan permata. Bukan emas dan perak. Tapi kita ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Saudara, ini bukan main-main. Ini hal yang serius.
Betapa dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, Tuhan mengatakan sesuatu yang penting. Bahwa setiap kita, ciptaannya adalah miliknya yang dikasihinya. Dan Tuhan tidak membiarkan kita mati. Tuhan tidak membiarkan kita menjadi tawanan dosa. Karena itu Kristus hadir. Dia bukan sekedar menjadi penebus, tetapi dia menjadi korban. Korban yang mahal. Kalau zaman perjanjian lama orang mengorbankan binatang, darah binatang. Tetapi ini Kristus datang sendiri untuk mengorbankan darahnya. Itu mau mengatakan kepada kita betapa berartinya saya dan saudara. Jika saya dan saudara begitu berarti, begitu berharga di hadapan Tuhan. Saudara, apa yang kita rasakan? Betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Saudara, itu menjadi berita firman Tuhan yang mesti kita ingat, kita hayati dan syukuri. Firman Tuhan hari ini mengatakan, jika engkau dan saya berharga, bukan karena kita hebat dan sempurna. Bukan karena saya pintar, bukan karena saya punya banyak bakat, bukan karena saya punya banyak duit. Bukan. Tetapi ketika kita berharga di mata Tuhan, itu karena kita adalah milik Tuhan. Yang dikasih Tuhan. Sekali lagi engkau berharga bukan karena prestasi studimu, bukan karena prestasi kerjamu, bukan karena begitu banyak followermu. Tapi engkau berharga karena engkau ciptaan Tuhan yang sangat dikasih Tuhan. Engkau milik Tuhan dan untuk itu Tuhan mau menebus engkau. Teman-teman yang dikasih Tuhan, apakah sekarang engkau yakin kalau dirimu berharga? Sekalipun engkau pernah jatuh dalam dosa, sekalipun engkau pernah berbuat kesalahan yang fatal, sekalipun engkau merasa aku tidak seperti orang lain yang punya banyak talenta. Apakah engkau merasa bahwa dirimu berharga? Saya berharap firman Tuhan yang menegaskan betapa berharganya engkau. Ini betul-betul kita hayati. Katakan pada dirimu sendiri. Aku yakin aku berharga di mata Tuhan. Mari di rumah masing-masing mengatakan, aku yakin aku berharga di mata Tuhan. Kalau engkau yakin bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Selanjutnya apa yang perlu kau lakukan? Ingatlah bahwa Tuhan tidak asal-asalan menciptakan kita. Bahwa Tuhan begitu serius menghargai kita. Kita yang mungkin sudah rusak pun tetap dipandang berharga oleh Tuhan. Karena itu teman-teman Yesaya 43 ayat 7 mengatakan bahwa engkau diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Engkau ciptaan berharga yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Oleh karena itu tunjukkan bahwa hidupmu berharga dan mulia. Jangan sembarangan, jangan asal-asalan menjalani hidup. Engkau milik Tuhan yang berharga. Karena itu engkau mesti mengekspresikan diri kepada semua orang, aku ini ciptaan Tuhan yang berharga dan mulia. Engkau bisa mengekspresikan diri dengan yang pertama. Dengan hidup kudus dan memuliakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan. Karena engkau diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kudus dan memuliakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan. Itu menunjukkan bahwa hidupmu berharga dan mulia. Jagalah hatimu. Jagalah pikiranmu, jagalah tindakanmu agar seturut dengan standar firman Tuhan.
hiduplah dengan hikmat Tuhan. Kadang-kadang di usia muda kita tidak sabar untuk berpikir lebih panjang. Kadang-kadang kalau ada teman yang nggarai kita, kata orang Surabaya begitu, bencekno gitu ya. Ya dia suka usil pada kita. Kadang-kadang kita spontan dengan emosional, marah, mengumpat. Atau kalau pakai bahasa Surabayaan, mesuh gitu ya. Berkata-kata kotor. Jagalah hatimu, jagalah pikiranmu, jagalah ucapanmu. Kan engkau berharga. Bila aku bicara kotor, apakah Tuhan dimuliakan? Bila aku berbohong, apakah Tuhan dimuliakan? Bila aku marah-marah, bila aku melakukan hal yang tidak benar, apakah Tuhan dimuliakan? Tanyalah itu terlebih dahulu. Renungkan itu. Kalau saudara belajar, berlatih untuk merenungkan setiap hal sebelum saudara melakukan, mengucapkan, saudara akan menjadi orang yang sungguh-sungguh menunjukkan kepada semua orang, aku ini ciptaan Tuhan yang berharga dan mulia. Yang kedua, saudara bisa menghasilkan karya-karya berharga dan mulia. Orang bilang usia muda adalah usia berkarya. Pikirkanlah, apakah karya berharga dan mulia yang bisa kau lakukan? Saya mau kasih contoh. Mungkin saudara kenal atau tahu siapa dia? Seorang yang punya banyak tato di wajah dan seluruh tubuhnya. Dia disebut sebagai pendeta Agus Tato. Namanya Agus Sutikno. Dia sebenarnya orang Probolinggo, tapi dia tinggal di Semarang. Apa yang menarik? Saudara, Pak Agus Sutikno ini menjadi terkenal karena dia mendirikan rumah belajar, Yayasan Welas Asih, Yayasan Hati bagi Bangsa. Yang memberikan dorongan, memberikan fasilitas, beasiswa, dan proses belajar bagi anak-anak dari kampung kumuh, dari jalanan. Mereka didorong untuk belajar hingga mereka memiliki kecukupan pendidikan. Pak Agus Sutikno ini juga mengabarkan Injil, membawa karya kasih Kristus bagi anak-anak jalanan, bagi anak para pekerja seks, transgender, pecandu narkoba, dan orang-orang yang mungkin tidak dipandang oleh orang lain di sebuah kawasan di kota Semarang. Saudara melihat tampilannya seperti anak jalanan yang penuh tato, kita pasti berpikir, kenapa dia sudah jadi pendeta, tidak menghapus tatonya. Saudara, memang aslinya begitu. Karena dia diselamatkan oleh Tuhan dari lembah hitam, dari dosa, dari berbagai kejahatan yang dia lakukan di jalanan. Dia berharga di mata Tuhan. Dia merasakan hidupku berharga di mata Tuhan. Walaupun aku sudah lari jauh dari Tuhan, walaupun aku kotor, tapi Tuhan menyelamatkan aku, Tuhan menebus aku. Maka aku akan berkarya untuk menyelamatkan orang-orang yang seperti aku. Itu katanya. Itu sebuah contoh bagaimana dia yang merasa diri dulu tidak berharga, sekarang begitu mensyukuri bahwa dirinya berharga di mata Tuhan. Karena itu dia mampu melakukan karya yang berharga. Saudara, tema kita, kenapa harus kamu? Apanya yang kamu? Mungkin kita bertanya, kenapa harus saya yang jatuh dalam dosa? Kenapa harus saya yang tidak punya kemampuan seperti teman-teman yang lain? Tetapi juga kenapa harus saya yang diutus Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk melakukan karya besar Tuhan, menyelamatkan orang lain? Jawabannya sebenarnya jelas. Firman Tuhan hari ini mengatakan, karena engkau berharga, jangan sia-siakan hidupmu. Tuhan berkata kepada Pak Agus Sutikno, karena engkau berharga, jangan sia-siakan hidupmu dengan kejahatan dan dosa di jalanan. Aku menyelamatkan engkau, aku mengangkat engkau.
Saudara, mungkin dia bertanya, kok aku Tuhan? Kenapa harus aku? Karena engkau berharga. Hiduplah kudus, buatlah karya yang berharga, jadilah berkat. Yuk kita pikirkan, di tengah wabah yang secara internasional terjadi, pandemi COVID-19. Saudara, karya berharga apa yang bisa saudara lakukan? Di tengah pergaulan dengan anak-anak muda yang tidak semuanya mengenal Tuhan, yang tidak semuanya mengerti jalan Tuhan, karya berharga apa yang bisa kita lakukan? Saudara, saya senang mendengar dan menerima foto-foto dari beberapa anak muda GKI yang tergabung dalam gugus tugas COVID-19. Sebuah pelayanan berbagi vitamin, masker, dan berbagai makanan, APD dan sebagainya ke beberapa rumah sakit. Bukan hanya di Surabaya tapi juga di beberapa daerah Jawa Timur. Yang dilakukan oleh BPMSW GKI Sinode Jawa Timur. Siapa pasukan di depan? Yang bergerak anak-anak muda. Para pemuda GKI. Luar biasa. Hidupmu sungguh berharga. Pakailah untuk berkarya mulia. Saudara, saya mau mengajak saudara ingat. Jangan biarkan orang meremehkan hidupmu. Karena itu engkau harus menghargai hidupmu sendiri. Kalau Rasul Paulus mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tidak ada orang yang boleh meremehkan kita. Karena engkau muda. Kalau mungkin orang tua bilang, apa anak muda masih bau kencur gitu ya. Belum punya pengalaman. Saudara mesti memberitahu mereka. Walaupun aku muda, tapi aku ciptaan Tuhan yang berharga. Aku bisa berkarya mulia. Aku dipakai Tuhan. Dan aku bisa menjadi teladan bagi semua orang. Yuk sekarang katakan pada dirimu. Hidupku sungguh berharga. Aku mau memakainya untuk menghasilkan karya mulia. Amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah terima berkat firman Tuhan pada hari ini. Kita mau respon firman pada hari ini dengan menyanyikan lagu Anugerahmu.
layakanku anugerahmu ubahkanku anugerahmu berkatiku layakanku surgamu. Mari kita berdoa. Kami sadar ya Bapa, dalam kemudaan kami masih sering jatuh dalam kesalahan, dalam dosa. Tapi kami bersyukur kalau Engkau tetap memandang kami berharga, sekalipun hidup kami tidak sempurna. Kami bersyukur karena Engkau terus memberi kesempatan bagi kami untuk dapat Tuhan pakai menjadi rekan kerja Tuhan, berkarya, menyatakan kasih, keselamatan bagi dunia ini. Kami bersyukur kalau kami berharga di mata-Mu Tuhan. Pakailah kami, mampukan kami, berikan kami ide-ide terbaik, agar di segala aspek kehidupan kami, di sepanjang hari yang harus kami lalui, kami menjadi para muda-mudi Tuhan yang sungguh memuliakan Tuhan dalam karya hidup yang berharga. Tolong kami Tuhan, pakai kami di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Dengan berdiri dan sikap sempurna, mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, bahwa pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang terus memelihara kehidupan ini, kami percaya di tengah bencana yang kami alami, wabah COVID-19, Tuhan, Engkau tidak tinggal diam. Engkau menolong setiap upaya untuk menuntaskan masalah ini. Engkau berkati setiap upaya mencari solusi atas segala yang terjadi. Engkau berkati para tenaga medis yang terus berjuang untuk menyelamatkan para korban yang terpapar virus corona. Engkau berkati seluruh pemerintah di seluruh dunia ini dalam segala upaya untuk menyelamatkan rakyat. Secara khusus Engkau tolong pemerintah negeri kami. Engkau berkati Bapak Presiden bersama dengan seluruh jajaran kabinet. Engkau menolong pemerintah agar dapat
menyelamatkan seluruh rakyat Indonesia dari wabah ini. Ada korban-korban yang sudah berjatuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak tinggal diam. Engkau terus berkarya. Engkau menolong bukan hanya untuk menyembuhkan yang sakit. Engkau menolong bukan hanya untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Tapi Engkau juga menolong upaya untuk pemulihan ketika pada saatnya semuanya sudah selesai. Bangsa ini butuh diselamatkan oleh Tuhan. Selamatkanlah kondisi bangsa kami. Selamatkanlah kondisi perekonomian negeri kami. Dalam pelbagai ketakutan, kekhawatiran yang ada, Tuhan Engkau hadir. Engkau menolong anak-anak Tuhan dimanapun, agar kehadirannya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau menolong Jawa Timur, Engkau menolong Surabaya, hingga semuanya benar-benar dipulihkan oleh Tuhan. Engkau menolong seluruh rakyat dalam kejenuhan, berada di rumah, dalam segala keterbatasan, biarlah tetap mengalami sukacita, karena Tuhan hadir memberikan sukacita. Kami berdoa untuk teman-teman Komisi Pemuda. Tuhan berkati di tengah ketika kami tidak mampu berjumpa secara fisik, kami harus beribadah secara online. Tuhan, biarlah itu tidak mengurangi semangat kami untuk tetap berbakti. Di rumah pun kami berbakti dengan serius. Kami tetap terhubung satu dengan yang lain dalam media-media yang kami miliki. Tuhan menolong pengurus Komisi Pemuda GKI Resut agar dengan kreatif tetap membangun persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di tengah kondisi yang kurang kondusif. Engkau menolong majelis jemaat, Engkau menolong tim hamba Tuhan, Engkau menolong seluruh pengurus badan pelayanan agar boleh bekerja sama baik di tengah segala kondisi yang ada. Kami tetap menjadi gereja yang penuh semangat untuk bersekutu, berkarya, walaupun dengan cara yang berbeda. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin tidak dapat menikmati berkat Tuhan karena berada dalam kondisi yang makin terpuruk dengan wabah COVID-19. Tuhan, biarlah Engkau hadir menopang mereka. Biarlah kami boleh menjadi persekutuan jemaat yang saling menopang, saling menolong, saling memperhatikan. Kami terus berdoa untuk anak-anak muda dimanapun berada. Biarlah mereka boleh menjadi generasi masa depan yang berguna bagi negeri ini, bagi masa depan gereja juga. Biarlah mereka yang mungkin sedang tersesat dalam pelbagai kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Selamatkanlah ya Tuhan. Pakai kami teman-temannya untuk kami menjadi alat Tuhan menyelamatkan mereka. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang memiliki pergumulan-pergumulan keluarga. Tuhan topang, Tuhan sertai, Tuhan beri hikmat. Baik yang tinggal bersama keluarga maupun yang jauh dari keluarga. Biarlah tetap boleh saling memperhatikan. Kami berdoa untuk teman-teman yang menyelesaikan pendidikan mereka, baik yang sedang menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan, skripsi, tesis. Tuhan, Engkau menolong mereka, beri hikmat agar mereka boleh menyelesaikan seluruh tanggung jawab studi dengan baik. Untuk teman-teman yang bergumul dalam pekerjaan, mengalami kesulitan atau sedang berupaya mencari pekerjaan tapi belum mendapatkan, Tuhan tuntun dan bimbing. Bagi teman-teman yang terus merenda masa depan dalam pelbagai cita-cita, mereka yang merindukan pendamping hidup, mereka yang sedang dalam masa pengenalan untuk mempersiapkan pernikahan, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin lama tidak terhubung dengan kami. Pakailah kami Tuhan untuk mencari dan menemukan mereka, merangkul mereka, membawa mereka kembali menjadi bagian dari persekutuan kami.
Kami berdoa untuk seluruh kegiatan pelayanan Komisi Pemuda. Tuhan berkati kebaktian-kebaktian minggu yang diadakan. Tuhan berkati doa malam, friend, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Kami tahu dalam masa ini mungkin tidak semuanya berjalan dengan baik. Tetapi biarlah dengan kreatif kami tetap bisa mengupayakan agar kegiatan-kegiatan ini tetap berjalan dengan cara-cara yang kreatif. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu segala pergumulan hidup kami, pribadi lepas pribadi. Dengarkanlah ya Tuhan. Biarlah Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Engkau selalu menuntun kami, menyertai kami dalam segala pergumulan dan pengharapan kami. Kami menyerahkan seluruh doa kami di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita. Nas persembahan pada hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ya, kita mau berikan persembahan kita. Untuk info rekeningnya bisa dilihat di bawah. Sembari kita memberikan persembahan kita mau pujikan dari PKJ 148. Terima kasih ya Tuhanku. Persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang telah Engkau berikan sekali lagi ya Bapak untuk memberikan persembahan kami ya Bapak, yang terbaik dari kami ya Bapak. Kiranya Engkau berkati persembahan ini supaya boleh benar-benar menjadi berkat ya Bapak buat pelebaran kerajaan-Mu, buat gereja-Mu, buat agar nama-Mu semakin dimuliakan ya Bapak. Engkau berkati supaya persembahan kami ini boleh benar-benar menjadi berkat ya Bapak, boleh membantu sesama kami ya Bapak. Kiranya berkati ya Bapak setiap orang yang akan mengelola, yang akan memakai, kiranya berkati ya Bapak, Engkau urapi supaya boleh menggunakannya dengan baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Di dalam nama-Mu kami semua berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum kita kembali ke kehidupan kita masing-masing, setelah kita ngerti, setelah kita sudah sadar bahwa kita seburuk-buruknya kita
Meskipun kita jatuh ke dalam dosa berkali-kali, tapi kita boleh sadar bahwa kita berharga di mata Tuhan. Dan setelah kita berharga di mata Tuhan, kita mau benar-benar mensyukuri anugerah Tuhan dengan kita rela untuk menjadi utusannya. Untuk itu kita mau pujikan di akhir kebaktian ini dari PKJ 177, Aku Tuhan Semesta. Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku, kau bawa terang. Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mau dengar. Kan ku robah hatimu yang keras dan lembut. Siapa bawa firman-Mu, utusanku. Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Ku prihatin akan umat-Mu. Saudara-saudara, tiba saatnya kita memasuki kehidupan kita. Mari kita lanjutkan ibadah dan kehidupan kita. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera. Berkat Tuhan mengiring langkah saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Resyuters, terima kasih kalian telah mengikuti ibadah online Resyut hari ini. Berikut adalah beberapa pengumuman yang perlu kalian perhatikan. Untuk menemani Resyuters yang lagi di rumah aja, Resyut mengadakan Praise and Worship by Request yang akan dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 7 malam di live Instagram @resyut. Untuk teman-teman yang ingin bertumbuh bersama dan bergabung dalam cell group, kami mengundang kalian semua untuk bergabung menjadi anggota friend. Untuk pertanyaan lebih lanjut, kalian dapat menghubungi Samuel di nomor 0878 5136 4037 atau melalui Instagram @resyut. Mulai bulan April 2020 sampai Maret 2021, kita akan belajar bersama tentang Spirit-led Life. Spirit-led Life akan membuat kita hidup sepenuhnya dalam pimpinan Roh Kudus di tengah banyaknya persoalan yang kita hadapi. Dengan dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita pasti akan semakin berbuah dan buahnya dapat terlihat jelas dalam aktivitas kita setiap hari. Kebaktian Resyut tanggal 3 Mei 2020 dengan tema Mosi Tidak Percaya akan dilayani oleh Saudara Ricky Avianto. Kebaktian ini akan dilaksanakan secara online pukul 11.30 melalui live streaming dari YouTube channel GKI Resyut. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.